Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan materi sejarah kontroversial tentang komunisme di era global ini pada materi selanjutnya yang akan saya bahas. Tetapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tika yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi kita kali ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang kajian kontroversial komunisme di era global. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pandangan umum komunisme saat ini itu merupakan sebuah ideologi yang gagal, ideologi yang sudah mati. Nah, ini diwujudkan dari atau ditandai dengan kehancuran Uni Soviet sejak tahun 1990-an. Nah, tetapi apakah kehancuran komunis itu benar-benar merupakan sebuah kematian dari atau kegagalan dari komunisme? Nah, itu masih menjadi sebuah misteri. Sebab apakah komunisme itu pada akhirnya yang gagal tadi itu tidak dapat bangkit lagi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komunisme ini berhubungan atau bertalian erat dengan Marxisme, di mana para pemikir Marx ini nantinya itu mengkoreksi bagaimana kegagalan yang terjadi di Uni Soviet tadi. Nah, untuk membahas itu, kita akan mempelajari dari segi yang pertama, Marxisme dalam gerakan pemikiran. Dan yang kedua, dilihat dari segi Marxisme dalam gerakan politik. Sehingga nanti kita bisa menunjukkan bagaimana multimuka Marxisme. Apa itu multimuka Marxisme? Nah, itu yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Nah, yang pertama saya akan sampaikan tentang Marxisme dalam kajian pemikiran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Marxisme itu adalah suatu bentuk ideologi, suatu ideologi yang sifatnya abstrak. Nah, itu kita akan membahas itu. Nah, Marxisme, pemikiran Marxisme yang mencita-citakan hilangnya kelas-kelas sosial dan terbentuknya masyarakat komunis itu coba diimplementasikan dalam suatu gerakan politik revolusioner oleh seorang tokoh bernama Lenin, yang mana Lenin ini berhasil melakukan revolusi Oktober tahun 1917, di mana setelah revolusi tersebut Lenin berhasil menggulingkan kekuasaan borjuis yang ada di negara Rusia. Nah, sehingga pemikiran Lenin ini digabungkan dengan pemikiran Marx yang bernama Marxisme-Leninisme, atau yang sering kita kenal dengan nama komunisme, seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya ada beberapa tokoh yang meragukan bahwa tindakan Lenin ini merupakan suatu tindakan revolusi proletar murni. Nah, seperti itu. Nyatanya gerakan yang dilakukan oleh Lenin ini tidak hanya kekuatan revolusioner Lenin ini tidak hanya berisikan kaum proletar, tetapi juga kaum petani pada saat itu. Artinya bahwa Marxisme itu sudah sudah diimplementasikan berdasarkan kondisi objektif Rusia pada saat itu. Jadi ada penggabungan antara Marxisme dan kondisi objektif Rusia yang dilakukan oleh Lenin. Nah, hal ini ternyata memang sudah ada sejak pendahulunya, di mana sejak kematian Marx, ternyata pemikiran Marxisme itu terpecah menjadi dua, yakni Marxisme ortodoks dan Marxisme revisionisme. Marxisme ortodoks itu digawangi oleh
Karl Kautsky yang menganggap bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai sosialisme itu adalah dengan jalan revolusi. Tidak ada jalan lain kecuali jalan revolusi seperti itu. Nah, sedangkan Marxisme revisionisme itu digawangi oleh Carl Bernstein yang mana dia menganggap bahwa jalan untuk mencapai sosialisme itu juga bisa dilalui dengan jalan damai. Nah, pemikiran Bernstein ini dikritik oleh Karl Kautsky sebab dia menyatakan bahwa pemikiran yang digerakkan oleh Bernstein ini adalah suatu pengkhianatan terhadap Marxisme. Nah, Kautsky juga menuduh Bernstein ini telah menciderai cita-cita Marxisme. Nah, kenapa? Karena memang Bernstein ini adalah seorang tokoh aktivis dan juga politisi. Nah, seperti itu. Dia juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran sosialisme demokratis. Nah, selain kedua tokoh ini, ternyata ada kritik juga yang disampaikan oleh Rosa Luxemburg. Nah, Rosa Luxemburg itu menyatakan bahwa revolusi Rusia yang dipimpin oleh Lenin bukanlah sebuah revolusi proletar, tetapi revolusi massa, ya, revolusi massa yang bukan merupakan ciri dari Marxisme itu sendiri. Nah, sehingga tindakan-tindakan ini perlu adanya sebuah kritik dan meluruskan Marxisme. Nah, tindakan ini nantinya menamai dirinya sebagai gerakan neo-Marxis, yang mana gerakan ini berpusat di Frankfurt dan terdiri oleh filsuf-filsuf yang ada di sana. Nah, gerakan neo-Marxis ini nantinya akan kita kenal dengan nama teori kritik, seperti itu. Nah, neo-Marxis itu memperkaya Marxisme dengan perangkat disiplin ilmu lain. Nah, di sini gerakan neo-Marxis memperkaya dirinya melalui ilmu emansipatoris, kritis dan humanisme, yang mana disiplin ilmu itu sangat bertentangan dengan Marxisme pada umumnya. Nah, jadi Marxisme ini sudah bertentangan dengan Marxisme yang aslinya, seperti itu. Nah, tetapi yang perlu kita cermati bahwa tolak pemikiran mazhab ini tetap seperti aslinya, yakni pemikiran yang radikal dan revolusioner ala Marxis. Nah, yang kedua, pada bagian ini kita akan menjelaskan Marxisme dalam gerakan politik. Marxisme dalam gerakan politik ini dapat kita lihat dari perjalanan politik yang dilakukan oleh Uni Soviet. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa revolusi Rusia yang dipimpin oleh Lenin itu sudah mendapatkan kritik dari beberapa tokoh, termasuk salah satunya adalah Rosa Luxemburg. Namun di sini Trotsky menganggap revolusi Rusia yang dikatakan oleh sebagian atau banyak orang sebagai sebuah kecacatan itu malah merupakan sebuah keuntungan bagi Marxisme itu sendiri. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa Marxisme itu bisa direvisi atau bisa direvolusi, dirubah, atau disesuaikan dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Nah, seperti yang terjadi di Uni Soviet. Pada perkembangannya, Uni Soviet sepeninggal Lenin dan digantikan oleh Stalin itu memiliki kepentingan luar negeri. Nah, untuk mewadahi kepentingan luar negerinya, maka Uni Soviet membentuk
Kominform. Kominform ini adalah sebuah badan yang berisi negara-negara komunis di wilayah Eropa, khususnya wilayah Eropa Barat seperti itu. Nah, wadah ini digunakan oleh Uni Soviet untuk mengembangkan ajaran-ajaran komunis di Eropa. Namun ternyata nampaknya tujuan ini itu mendapat tantangan dari Yugoslavia di bawah pimpinan Joseph Broz Tito, sehingga Uni Soviet curiga dengan kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh Joseph Broz Tito seperti itu. Joseph Broz Tito beranggapan bahwa Kominform yang berupaya untuk menyebarkan komunisme di wilayah Eropa merupakan salah satu kepentingan Stalin saja, ambisi Stalin saja seperti itu. Nah, ternyata akhirnya Yugoslavia dan Uni Soviet ini mengalami kerenggangan. Nah, kerenggangan ini atau perpecahan ini juga tidak hanya Yugoslavia dan Uni Soviet, tetapi dengan negara komunis-komunis yang lain seperti Albania, Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan RRC. Bahkan negara Albania, Polandia, Jerman Timur, dan Hongaria ini lebih memilih liberalisme pada akhirnya karena kejenuhan terhadap komunisme, dan RRC lebih memilih untuk membentuk jalannya sendiri seperti itu. Nah, kehancuran Uni Soviet pada tahun 1990-an itu dianggap sebagai sebuah kematian komunis. Namun kita perlu melihat bahwa jejak sejarah negara-negara komunis yang lain itu berbeda satu sama yang lain. Revolusi Rusia itu berbeda dengan revolusi Cina. Artinya di sini bahwa komunisme atau Marxisme itu dapat direvisi dengan keadaan kondisi objektif yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah multimuka Marxisme. Setelah kita mempelajari Marxisme dalam gerakan pemikiran dan Marxisme dalam gerakan politik, kita mendapatkan sebuah fakta sejarah bahwa komunisme nampaknya dapat melakukan penyesuaian dalam bentuk multimuka Marxisme. Apa itu multimuka Marxisme? Nah, multimuka itu adalah suatu penggambaran yang dilakukan oleh pemikir-pemikir Marxis yang berdasarkan pada mitologi Yunani. Di Yunani itu ada makhluk ular berkepala 9 yang dimana kita tebas kepalanya itu nanti akan tumbuh lagi seperti itu. Itu pandangan orang-orang Marxis. Nah, multimuka Marxisme ini bertitik tolak pada premis dan doktrin serta prinsip Marxisme, yakni radikal revolusioner, serta pengalaman dan kekayaan intelektual ideologis sebagai pesaing kapitalisme. Sejarah telah membuktikan bahwa komunisme merupakan salah satu pesaing kapitalisme pada abad ke-21. Dari situ para kaum Marxis ini belajar seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa multimuka Marxisme itu? Wujudnya tidak nampak, tidak apa ya namanya, ini masih berupa pemikiran yang abstrak. Nah, namun pembentukan sudut pandang baru di kalangan intelektual dan masyarakat merupakan gaya baru dari multimuka Marxisme ini yang berupaya untuk merekayasa pemikiran Fabianisme. Fabianisme itu maksudnya menyampaikan sebuah pemikiran kepada tokoh-tokoh tertentu. Contoh seperti tokoh-tokoh penting, tokoh politik, orang yang dikenal, terutama adalah kaum intelektual yang ada di masyarakat untuk mempengaruhi pemikiran dan gaya berpikir sudut pandang komunisme itu sendiri seperti itu. Artinya dari berdasarkan fakta sejarah bahwa komunisme itu belum mati secara utuh, tetapi dia masih bisa bertransformasi
dalam wujud yang baru. Nah, wujudnya seperti apa? Nah, ini masih belum belum nampak, yang oleh beberapa tokoh disebut multimuka Marxisme.